ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita semua. Bahkan sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala juga kita bisa hadir duduk di majlis ilmu ini. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena apabila kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya atas kita. Namun jika seandainya kita lupa bersyukur, kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedikit sekali orang yang mensyukurinya dan banyak sekali orang yang mengkufurinya adalah nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang. Betapa banyak orang-orang yang diberikan waktu luang oleh Allah Azza wa Jal, akan tetapi tidak dia manfaatkan, tidak dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Justru dia habiskan waktu luangnya untuk hal yang sia-sia. Ya. Apalagi di zaman sekarang. Ya, internet, HP yang paling banyak membunuh waktu manusia. Sehingga tidak terasa dia telah menghabiskan waktunya berselancar di dunia maya, di depan layar HP-nya berjam-jam, karena menonton video demi video, dan seterusnya. Maka oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, alhamdulillah, kita yang diberikan waktu luang oleh Allah Azza wa Jal, kita isi dengan belajar ilmu agama, dan belajar ilmu agama adalah sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengisi waktu dan usia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Taib ibu-ibu ma'asyarul ummahat, pagi ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam bahasan Kitabul Jami'. Dan pagi ini kita masuk kepada hadis yang ke-18, ya, di dalam bab yang keempat, bab masawiul akhlak, akhlak yang buruk. Hadis yang ke-18 yaitu hadis yang melarang kita untuk berdebat,
ya, atau mendebat sesama muslim. Hadis yang berisi larangan untuk mendebat sesama muslim. Penulis rahimahullahu taala berkata di dalam kitabnya Bulughul Maram, Kitabul Jami', dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumari akhak. Kata Nabi SAW, janganlah engkau mendebat saudaramu. Janganlah engkau mendebat saudaramu. Dan saudaramu di sini adalah apa? Muslim. Ya. Kemudian, wala tumazihhu. Dan janganlah engkau mencandainya. Jadi dalam hadis ini ada 3 larangan Nabi SAW. Yang pertama, janganlah engkau mendebat saudaramu muslim. Kemudian yang kedua, janganlah engkau mencandainya. Kemudian kata Nabi SAW, wala ta'idhu mau'idan fatukhlifah. Dan janganlah engkau menjanjikan sesuatu kepadanya, lalu engkau pun tidak menepati atau tidak memenuhi janjimu itu kepadanya. Janganlah engkau berjanji kepadanya dengan suatu janji yang tidak akan engkau tepati, yang tidak akan engkau penuhi. Hadis ini, kata Al-Hafiz, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hanya saja di dalam sanad hadis ini terdapat kelemahan, atau sanad hadis ini lemah. Ya, berarti hadis ini adalah hadis yang apa? Hadis yang dhaif. Dan ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, para ulama mengatakan bahwa apabila sanad suatu hadis dhaif, maka menjadikan matan isi hadis tersebut juga dhaif. Apabila sanad yaitu mata rantai perawi hadis tersebut dhaif, maka menjadikan matan hadis atau isi hadis tersebut juga dhaif. Kenapa? Karena matan hadis itu dibangun di atas sanad. Apabila sanad hadis dhaif, maka matannya juga akan apa? Akan dhaif. Ya. Ini melazimkan hal yang demikian. Apabila sanad suatu hadis dhaif, maka melazimkan matannya juga apa? Juga dhaif. Akan tetapi, ketika kita melihat matan hadis yang sanadnya dhaif, seperti yang dibawakan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya ini, apabila kita lihat kalimat demi kalimat, maka makna yang terkandung di dalamnya benar. Makna yang terkandung di dalamnya apa? Benar. Hanya saja, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita tidak menisbatkan ya matan hadis ini kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena hadis ini dhaif. Hanya saja makna dari isi hadis ini benar. Bahkan makna yang terkandung di dalamnya didukung oleh hadis-hadis yang lain. Didukung oleh hadis-hadis yang lain. Hanya saja sekali lagi, karena hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka kita tidak boleh menisbatkannya kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Dengan mengatakan Nabi SAW bersabda begini dan begitu. Maka kita akan mengambil makna yang benar yang terkandung di dalam matan hadis ini. Namun kita tidak menyandarkan hadis ini kepada Nabi SAW. Karena hadisnya apa? Hadisnya dhaif. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ada 3 bab ya, atau 3 masalah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di dalam hadis ini tadi ada ucapan
La tumari akhak. Janganlah engkau mendebat saudaramu. Janganlah engkau mendebat saudaramu. Di dalam hadis ini terdapat larangan mendebat. Tapi apakah berdebat ini dilarang secara mutlak? Kita betul-betul tidak boleh berdebat? Maka jawabannya ibu-ibu ma'asyarul ummahat, debat yang dilarang di sini adalah berdebat untuk memenangkan diri kita. Untuk memenangkan diri kita dan mengalahkan lawan debat kita. Untuk menunjukkan kita lebih unggul, kita lebih hebat, ya, dan lebih kuat. Maka debat yang seperti ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Namun jika seandainya debat tersebut tujuannya adalah untuk intisaran lil haq, untuk memenangkan kebenaran, untuk mencari kebenaran, maka ini tidaklah termasuk perdebatan yang dilarang atau perdebatan yang tercela. Ya. Ini tidaklah termasuk perdebatan yang dilarang atau tercela. Di mana dia melakukan debat tujuannya untuk membela kebenaran, untuk memenangkan kebenaran, atau untuk memperlihatkan kebenaran. Maka ini tidaklah dilarang. Yang dilarang kita berdebat untuk menunjukkan kehebatan kita di dalam berbicara, kehebatan kita di dalam mengalahkan lawan, untuk menunjukkan keunggulan kita. Ya, ini yang dilarang. Kenapa perdebatan seperti ini dilarang? Karena perdebatan dengan tujuan untuk menampakkan keunggulan diri dan untuk merendahkan lawan debat, ya, dengan cara mengalahkannya, ini hanya akan menimbulkan mulahah, sikap saling tidak suka. Ya, dan sikap saling tidak suka ini akan membawa kepada permusuhan dan kebencian. Ya, permusuhan dan kebencian. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang melakukan perdebatan dengan tujuan untuk menunjukkan keunggulan dirinya, kehebatan dirinya, mengalahkan lawannya, tidak untuk memenangkan kebenaran, yang terjadi adalah mereka akan saling memusuhi. Mereka akan saling bermusuhan, saling membenci. Ya. Dan hadis-hadis yang sudah kita lewati, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, kita dilarang oleh Nabi SAW untuk saling saling membenci. Kata Nabi SAW, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Maka apa saja yang akan membawa kita kepada perbuatan saling membenci, maka ini diharamkan, maka ini dilarang. Ya, maka ini dilarang. Sehingga lihatlah orang-orang yang berdebat tidak demi membela kebenaran atau memenangkan kebenaran. Selesai mereka berdebat, mereka tidak mau saling berbicara, tidak mau saling tegur sapa, mereka saling membelakangi. Ketika yang ini melihat lawan debatnya, maka dia berpaling darinya. Ketika yang ini mengucapkan salam, maka dia tidak jawab salam. Ini yang akan ditimbulkan oleh apa? Oleh perdebatan yang seandainya itu tujuannya adalah untuk intisar lin nafs, untuk memenangkan diri, untuk membanggakan diri, untuk menunjukkan kehebatan diri. Ini yang dilarang. Ya, ini yang dilarang. Bahkan di dalam hadis, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Nabi SAW pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim marfu' kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasim. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka suka berdebat, ya. Lihai berdebat dan dikit-dikit berdebat. Ini tidaklah dibenarkan, ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Ya. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin kita mau berdebat untuk intisar lil haq, untuk memenangkan kebenaran. Karena kita benar. Cuman kita tahu bahwasanya lawan debat kita ini misalkan
tidak akan menerima kebenaran. Ya. Justru ketika kita berdebat dengannya hanya akan menimbulkan apa? Menimbulkan pertengkaran, kehebohan, ya, keributan. Maka kalau seperti ini kondisinya, maka sebaiknya apakah kita tetap berdebat dengannya meskipun kita benar dan dia salah, atau kita berpaling dan tidak mendebatnya. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya ya, lawan debat kita ini yang akan kita berdebat dengannya ini tidak akan menerima kebenaran. Debat pun kita dengannya hanya menjadi debat kusir. Tidak ada manfaatnya. Justru hanya akan menambah apa? Menambah panas suasananya, keadaannya, akan membuatnya semakin benci dan lain sebagainya. Maka sebaiknya tinggalkan apa? Tinggalkan perdebatan. Ya, meskipun kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan benar. Meskipun kita berada di atas kebenaran. Tinggalkan. Dan ada keutamaan. Ya, ketika kita meninggalkan perdebatan meskipun kita benar. Karena kita tahu kalau seandainya kita tetap berdebat dengannya, maka ini hanya akan apa? Hanya akan memperkeruh suasana, menimbulkan keributan. Dia juga tidak akan menerima apa? Kebenaran yang kita sampaikan. Ini hanya akan menjadi debat kusir. Tinggalkan. Dan Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Nabi SAW, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah, fi rabadil jannah. Aku menjaminkan sebuah istana di tepian surga, kata Nabi SAW. Aku jaminkan sebuah istana di tepian surga. Buat siapa? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Meskipun kebenaran itu bersama dengannya. Ya. Maka Nabi SAW jaminkan untuknya apa? Untuknya sebuah istana di tepian surga. Dan ini adalah akhlak yang mulia. Ya. Orang-orang yang meninggalkan debat kusir, meskipun dia berada di atas kebenaran, ya, kebenaran bersama dengannya, namun dia tahu kalau seandainya dia berdebat, ini hanya akan sia-sia, ini hanya akan memperkeruh suasana, menimbulkan keributan, ya sudah, maka dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan. Nah, oleh karena itu ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Allah pun melarang kita berdebat tatkala kita tengah melaksanakan ibadah haji. Tatkala kita tengah melaksanakan ibadah haji, maka di antara perkara yang kita harus menjauhinya dan tidak boleh kita lakukan adalah berdebat. Termasuk umroh. Karena umroh bahagian daripada apa? Haji. Ibu-ibu kalau berangkat haji, berangkat umroh, tinggalkan perdebatan selama perjalanan haji dan umroh Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan, bulan-bulan yang telah dimaklumi. Pelaksanaan ibadah haji atau musim haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah ditentukan, yang telah dimaklumi. Faman farada fihinnal hajja, maka siapa yang mengerjakan ibadah haji di bulan-bulan tersebut, ya, dia melaksanakan ibadah haji di musim haji, fala rafath. Kata Allah Azza wa Jalla, maka janganlah dia berkata kotor, berkata jorok. Ini harus ditinggalkan oleh seorang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah selama dia sehat. Wala fusuq, dan janganlah dia berbuat maksiat, berbuat dosa di dalam perjalanan haji ataupun umrohnya. Wala jidala fil hajj, dan janganlah dia berdebat, ya, di dalam melakukan ibadah haji. Tinggalkan ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, perdebatan. Jadi
Perdebatan yang tidak ada gunanya itu sangat ditekankan untuk kita tinggalkan ketika kita melaksanakan ibadah apa? Ibadah haji ataupun ibadah umroh, ibadah haji ataupun ibadah umroh. Ya. Baik. Nah, ini perkara yang pertama yang terkandung di dalam hadis yang tadi kita bacakan. Larangan untuk mendebat saudara muslim. Larangan untuk mendebat saudara muslim. Kemudian perkara yang kedua, kata Nabi SAW, wala tumazihhu, dan janganlah kamu mencandainya. Nya di dalam kalimat ini kembali kepada saudara kita, saudara sesama muslim. Janganlah kamu mencandainya. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ucapan Nabi SAW ini atau larangan yang ada di dalam hadis ini meskipun dhaif, ya, kan, tapi seperti yang tadi kita katakan maknanya sahih dan ada syawahid, hadis-hadis pendukung lainnya yang mendukung makna yang terkandung di dalam hadis ini. Apakah bercanda itu betul-betul dilarang secara mutlak sehingga kita tidak boleh apa? Mencandai saudara-saudara kita, ya, saudara kita sesama muslim, atau ada pengecualiannya? Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya ada orang yang mengatakan bahwasannya bercanda itu dilarang secara mutlak, maka ini tidaklah benar. Ya, jika seorang mengatakan bahwasannya bercanda itu dilarang secara mutlak, maka ini tidaklah apa? Tidaklah benar. Ya. Dan jika ada orang juga mengatakan bahwasannya bercanda itu boleh secara mutlak, maka ini juga tidak apa? Tidak benar. Maka ada rincian dalam masalah candaan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi candaan itu ada yang mahmud, terpuji, dan ada candaan yang apa? Mazmum, tercela. Ada yang dibolehkan oleh syariat dan ada yang dilarang oleh syariat. Ya. Yang dibolehkan oleh syariat atau candaan yang terpuji itu adalah candaan yang hanya dilakukan sesekali. Tidak keseringan atau tidak selalu. Sesekali kita bercanda. Ya. Tujuannya ya untuk menghibur, untuk memecahkan ketegangan yang ada di dalam hati misalkan. Maka ketika itu seseorang boleh bercanda sesekali, ya, tujuannya agar bisa lebih dekat lagi dengan saudaranya atau memasukkan kesenangan ke dalam hati saudaranya, ya, maka silahkan bercanda, ya, sesekali bercanda silahkan. Akan tetapi ingat ibu-ibu ma'asyarul ummahat, syaratnya kita di dalam bercanda yang sesekali itu perkataan yang keluar dari mulut kita mesti benar. Perkataan yang keluar dari mulut kita mesti apa? Mesti benar. Tidak boleh kita bercanda dengan berdusta, dengan mengatakan perkataan kotor, perkataan jorok. Tidak dibenarkan. Ya. Jadi kalau kita bercanda sesekali, maka silahkan. Karena ada di antara perkataan orang-orang terdahulu mengenai candaan. Candaan itu seperti garam bagi makanan. Ya, seperti garam bagi apa? Makanan. Jika seandainya makanan itu kosong dari garam, maka makanan tersebut terasa ambar, tidak enak. Namun kalau seandainya garam tersebut pada makanan itu terlalu banyak, maka ini juga akan apa? Merusak makanan tadi. Maka silahkan bercanda. Sesekali bercanda silahkan. Ya. Tidak dari awal kita bicara sampai akhir kita bicara dengan saudara kita semuanya isinya candaan. Ini enggak benar. Jadi candaan yang terpuji, candaan yang dilakukan
Tidak terlalu sering, sesekali saja. Kenapa? Karena Nabi SAW terkadang juga bercanda, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Nabi SAW terkadang juga bercanda. Kan tapi Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat-sahabatnya, kana yamzah wala yaqulu illa haqqa. Nabi SAW bercanda dan beliau ketika bercanda tidak mengatakan kecuali kebenaran. Nabi tidak pernah bercanda dengan perkataan dusta. Nabi SAW tidak pernah bercanda dengan perkataan yang kasar, perkataan jorok, ya, tidak pernah. Yang keluar dari mulut Nabi SAW adalah perkataan yang perkataan yang hak. Contohnya apa? Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, mengenai candaan Nabi SAW, di mana disebutkan ja'ahu rajul. Ada seorang laki-laki, seorang sahabat laki-laki datang kepada Nabi SAW. Yatlubu minhu ba'iran. Dia meminta dari Nabi SAW agar diberikan kepadanya onta sebagai tunggangannya untuk keluar berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi dia datang, kemudian dia meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, berikanlah onta sebagai tungganganku untuk keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Nabi pun berkata kepadanya, inna hamiluka ala waladin naqah. Inna hamiluka ala waladin naqah. Sesungguhnya kami akan menaikkanmu ke atas punggung anak onta yang masih kecil. Sesungguhnya kami akan menaikkanmu ke atas punggung anak onta yang masih apa? Yang masih kecil. Anak onta yang masih kecil, kemudian masih menyusui dari ibunya, ya, dari induknya. Tentunya tidak akan dapat mengangkat dan mengangkut sahabat ini. Ya. Tidak akan dapat mengangkut sahabat ini. Maka sahabat itu pun bertanya kepada Nabi SAW, sembari mengingkari, ya, ucapan Nabi SAW. Kata dia kepada Nabi SAW, waladun naqah, anak onta ya Rasulullah. Gitu. Anak onta ya Rasulullah. Itu kalau saya naikin, maka dia langsung akan menderum. Derum maksudnya dia akan langsung jatuh ke tanah. Dia akan langsung jatuh ke tanah. Makanya sahabat ini mengatakan, waladun naqah ya Rasulullah. Anak onta ya Rasulullah. Ini candaan Nabi. Maka Nabi pun, ya, sambil tersenyum mengatakan, wahal talidul ibil illa nuq, wahai fulan, bukankah onta yang besar itu lahir dari anak, bukankah onta yang besar, ya, itu ketika dilahirkan dahulu sebelumnya dia adalah anak onta? Jadi maksud dari ucapan Nabi SAW ini, ya, adalah bahwasanya dia akan menaikkan sahabat ini ke atas onta yang besar, yang kuat. Tapi Nabi SAW menyebutkan onta yang besar dan kuat itu dengan ungkapan waladun naqah, di mana onta yang besar dan kuat itu sebelumnya dia adalah anak onta yang lemah. Ya. Dan ucapan Nabi SAW adalah ucapan yang sahih, ucapan yang benar. Ya, ucapan yang sahih, ucapan yang apa? Yang benar. Dan Nabi SAW tidaklah mengatakan itu kepada sahabatnya ini kecuali untuk apa? Untuk mencandainya. Supaya suasananya apa? Suasananya berubah. Misalkan tidak tegang, ya, dia tidak terlalu takut dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, kami akan menaikkanmu ke atas anak onta. Ya, kami akan menaikkanmu ke atas anak onta. Cuman anak ontanya sudah menjadi onta yang apa? Onta yang besar, kuat. Ya. Nah, ini diantara contoh candaan Nabi SAW. Ya, contoh candaan Nabi SAW. Contohnya lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, di mana ada seorang wanita tua bertanya kepada Nabi SAW.
tentang sorga. Kata dia, ya Rasulullah, apakah wanita sepertiku akan masuk sorga nanti? Maka Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannata ajuz. Kata Nabi kepada wanita tersebut, wanita tua tidak akan masuk sorga. Wanita tua tidak akan masuk sorga. Subhanallah. Ibu-ibu bisa bayangkan, wanita tua ini bertanya kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wanita sepertiku ini apakah akan masuk sorga? Dia udah tua. Maka Nabi mengatakan, wanita tua tidak akan masuk surga. Ini adalah perkataan yang sangat besar sekali. Dan pastinya ibu wanita tua tersebut, ya, terkena dengan ucapan Nabi SAW tadi. Ya, terkena dengan ucapan Nabi SAW. Kenapa? Karena dia adalah wanita tua. Wanita yang sudah tua. Dan Nabi SAW mengatakan, wala tadkhulul jannata ajuz. Dan tidak akan masuk surga wanita tua. Maka ketika Nabi SAW melihat, dia pun sedih dengan ucapan Nabi SAW tadi. Maka Nabi SAW pun sembari ketawa dan senyum berkata kepadanya, wahai fulanah, ibu, sesungguhnya tidak ada wanita tua di dalam surga. Yang ada di dalam surga adalah wanita-wanita muda, usia 27, 30, 33. Dan mereka tidak akan pernah tua di dalam surga. Ya. Maka Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala kepadanya dalam surat Al-Waqiah ayat 35 36, kata Allah Subhanahu wa taala, inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami yang akan menciptakan mereka kembali, yaitu para wanita. Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka wanita-wanita gadis yang masih perawan. Wanita-wanita gadis yang masih perawan. Ketika Allah menyebutkan wanita-wanita gadis yang masih perawan, ini menunjukkan bahwasanya tidak akan ada wanita-wanita tua renta di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, candaan yang seperti ini dibolehkan. Ya, dilakukan sesekali, tidak keseringan. Kemudian tidak dengan ucapan atau perkataan yang kotor, yang kasar, dusta, tidak. Tapi dengan apa? Dengan kejujuran, kebenaran. Dan yang paling penting juga, tidak menyakiti hati orang yang dicandai. Tidak menyakiti hati orang yang dicandai. Tapi mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan ucapan Nabi SAW tadi? Nabi SAW tidak bermaksud untuk menyakiti hatinya. Kadang ada orang bercanda, niatnya bercanda itu memang tujuannya untuk menyakitin hati orang. Atau karena dia tidak berpikir hati orang ini akan sakit dengan candaannya, sehingga dia bercanda kemudian membuat orang sakit hati. Ini juga nggak boleh. Dan Nabi SAW tidak bermaksud untuk menyakiti hatinya, tapi bermaksud untuk menghiburnya. Kenapa? Karena dia nanti akan masuk ke dalam surga dalam keadaan apa? Dalam keadaan muda, cantik, perawan lagi, enggak tua, renta seperti yang sekarang ini. Ya. Makanya oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, kalau seandainya terpenuhi 3 syarat di dalam bercanda, tidak terlalu sering, kemudian perkataannya benar, bukan dusta, dan kemudian tidak menyakiti hati orang, maka ini adalah candaan yang terpuji. Tapi kalau seandainya candaan itu terlalu sering, maka inilah mungkin maksud dari apa yang tadi dikatakan, wala tumahzihu, janganlah kalian mencandainya. Pokoknya setiap kali ketemu dengan dia bercanda terus. Setiap kali ketemu dengan dia bercanda terus. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Saya pernah ada salah seorang ustadz datang kemudian berkata, Ustadz, antum dekat sama fulan? Iya. Coba antum nasihati dia. Kenapa? Kata saya. Karena dia setiap kali bicara selalu bercanda. Setiap kali bicara selalu bercanda. Dari awal sampai akhir bercanda. Ya. Nah, ini yang dilarang di dalam syariat. Kemudian bercanda dengan kata-kata kotor, dengan perkataan dusta, ini pun juga dilarang. Ya, dilarang.
Makanya oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW juga mengatakan bahwa aku akan menjaminkan ya sebuah rumah di sorga bagi orang yang yang mengucapkan yang tetap selalu berkata benar meskipun dalam keadaan bercanda. Selalu mengucapkan perkataan yang benar meskipun dalam keadaan bercanda. Dia tidak berdusta, dia tidak berbohong. Sekarang banyak orang bercanda dengan maksud membuat orang tertawa, orang senang bahagia, tapi dengan dengan kebohongan, dengan kedustaan. Maka ini dilarang di dalam syariat. Nabi SAW tidak pernah bercanda dengan mengatakan perkataan dusta, perkataan bohong. Ya. Jadi tidak boleh keseringan. Candaan yang tercela adalah candaan yang terlalu kebanyakan, yang terlalu sering. Ini nggak boleh. Kemudian candaannya berisi kata-kata dusta. Kemudian candaannya menyakiti orang. Silakan Bapak Ibu bercanda, tapi jangan sampai hati saudara kita tersakiti dengan candaan kita. Nah, jadi perkara yang kedua dari hadis ini adalah larangan bercanda yang berlebihan, terlalu sering, kemudian bercanda dengan perkataan-perkataan dusta, perkataan bohong, kemudian larangan bercanda karena menyakiti hati saudara kita. Tapi sekarang kita masuk kepada perkara yang ketiga di dalam hadis ini, yaitu apa? Yaitu larangan menyelisihi janji atau mangkir dari dari janji. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam matan hadis ini, wala ta'idhu mau'idan fatukhlifah. Janganlah engkau menjanjikan sesuatu kepadanya lalu engkau ingkari, engkau tidak tepati, tidak engkau penuhi. Larangan menyelisihi janji, ya. Yang dimaksud di sini adalah jika janji tersebut dari awalnya telah dia niatkan untuk tidak dia tepati. Ada orang yang mengumbar janjinya kepada orang. Dia mengatakan saya janji. Cuman dari awalnya dia sudah meniatkan untuk tidak akan menepati janji orang tersebut. Maka ini yang dilarang. Ya, maka ini yang dilarang. Adapun berjanji kepada orang dengan niat tekad untuk menepati janji, maka ini tidak mengapa. Jadi yang dimaksud di dalam ungkapan ini wala ta'idhu mau'idan fatukhlifah, janganlah kau berjanji dengan saudaramu dengan sebuah janji lalu kau ingkari janji tersebut. Ini dari awalnya kita udah meniatkan untuk mengingkari janji kita atau mangkir dari janji kita. Ini dilarang. Tapi kalau seandainya dari awal kita sudah berniat untuk memenuhi janji kita, bahkan kita bertekad untuk memenuhi janji kita, maka tidak mengapa. Nah, walaupun nanti boleh jadi kita tidak bisa menepati janji kita. Ya. Ini tidaklah terlarang. Tidaklah tercela. Makanya oleh karena itu ibu-ibu ma'asyarul ummahat, ketika kita berjanji kita katakan insyaallah. Saya janji insyaallah. Mudah-mudahan besok saya datang, besok saya akan bawakan ini, besok saya akan berikan ini. Ucapkan insyaallah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan menimpa kita nanti, ya, setelah kita menjanjikan itu kepada saudara kita. Nah, ini kalimat janganlah engkau menjanjikan sesuatu kepada saudaramu lalu engkau ingkari. Ini adalah kalimat yang bersifat umum. Apapun janji kita tidak boleh kita ingkari. Tidak boleh kita mangkir darinya. Kita harus tepati, kita harus penuhi. Karena kalau seandainya kita berjanji lalu kita ingkari janji kita, maka ini termasuk sifat orang-orang munafik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ayatul munafiki salasah. Tanda orang munafik ada 3 kata Nabi. Ya, iza haddatsa kadzab, apabila dia berbicara dusta, wa iza tumina khan, apabila dia diberikan amanah khianat, ya, wa iza wa'ada akhlaf, dan apabila dia berjanji dia mangkir dari janjinya. Ya, apabila dia berjanji lalu dia mangkir dari janjinya. Mangkir dari janjinya dari awalnya dia sudah meniatkan dirinya untuk mangkir, tidak akan menepati
janjinya. Makanya oleh karena itu ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berjanji, maka penuhi janji kita. Dan memenuhi janji adalah sifat orang-orang yang beriman. Orang yang yakin bahwasannya janjinya ini adalah hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak dia akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berjanji kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, besok di akhirat dia akan bayar hutangnya ya atas janji-janji yang dia yang dia umbar kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu, ketika kita berjanji, silahkan berjanji. Ucapkan insyaallah dan bulatkan tekad bahwasanya kalau tidak ada hambatan, tidak ada halangan, kita betul-betul akan memenuhi janji kita kepada saudara kita. Kalau seandainya pada akhirnya kita tidak mampu memenuhi janji kita karena qadarullah, misalkan kita sakit atau ditimpa musibah dan lain sebagainya, tapi apakah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik? Apakah ada sifat munafik pada diri kita? Maka kita katakan tidak. Kita katakan tidak. Namun kalau seandainya dari awal kita berjanji, kita sudah merencanakan, sudah meniatkan bahwa kita tidak akan memenuhi janji kita, maka dikhawatirkan pada diri kita ada sifat kemunafikan. Pada diri kita ada sifat kemunafikan. Jadi ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, ada 3 akhlak yang buruk yang kita pelajari pagi ini. Ada 3 akhlak yang buruk yang kita pelajari pagi ini. Pertama, larangan mendebat saudara kita seagama, sama muslim. Ya, meskipun kita benar. Meskipun kita benar, kita dilarang. Kalau seandainya kita tahu nih orang keras kepala, tidak akan mengikuti kebenaran, ya, walaupun saya sampaikan kepadanya, saya jelaskan kepadanya, yang ada dia semakin semakin mengucapkan kata-kata kotor, melemparkan kata-kata kotor dan lain sebagainya, kata-kata kasar, maka sudah tinggalkan perdebatan. Kalau seandainya kita tahu ini saudara kita ini berdebat dengan kita tujuannya untuk sama-sama mencari kebenaran atau memenangkan kebenaran, maka tafadhol, silahkan. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menunjukkan saya ini adalah orang yang pintar berdebat, saya ini adalah orang yang pintar di dalam berbicara, saya ini adalah orang yang pintar dan lain sebagainya, maka ini yang tidak boleh. Ya, jauhi perdebatan. Kemudian yang kedua, larangan atau akhlak yang buruk yang kita dilarang untuk melakukannya adalah larangan bercanda secara terus-menerus. Bercanda yang berlebihan. Bercanda dengan kebohongan, bercanda ya hingga menyakiti hati saudara kita. Tapi kalau seandainya sesekali kita bercanda, kemudian kita bercanda tetap dengan mengucapkan perkataan yang hak, kita bercanda tidak dengan tujuan menyakiti hati saudara kita, maka tafadhol, sesekali boleh. Ini dalam rangka untuk Untuk hiburan, untuk refreshing, ya, untuk memecahkan suasana, memasukkan kegembiraan dan lain sebagainya. Tafadhol. Namun kalau terus-menerus dari awal bicara, dari awal ketemu sampai berpisah, isinya semuanya candaan, maka ini yang dilarang. Apalagi di zaman sekarang kita lihat, bahkan dikhususkan majelis-majelis candaan. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Yang kemudian di situ kita tertawa terbahak-bahak, ya. Kemudian kita betul-betul menjadikan candaan itu sebagai tujuan, nggak boleh, ya, nggak boleh. Nabi SAW tidaklah bercanda kecuali sekali-sekali saja, dan itu tidak berlebihan, tidak ada perkataan dusta di dalamnya, tidak ada perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, dan tidak menyakiti hati orang yang dicandai. Tapi kalau seandainya ini menyakiti, ini berlebihan, maka ini dilarang di dalam syariat. Kemudian yang ketiga, akhlak yang buruk yang harus kita jauhi adalah larangan menyelisihi janji apabila kita berjanji. Tapi ibu-ibu ma'asyiral ummahat, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pagi ini dari kitab Al-Jami'. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang mau bertanya, saya terima satu.